Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abil Cahyati Permana dengan NIM 64221092. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspaina Priyono dengan NIM 64220547. Perkenalkan, nama saya Renita Danila, NIM 64221124. Oke, di sini kami akan menjelaskan kasus pelanggaran etika yang pernah terjadi yang berhubungan dengan 8 jenis pelanggaran penggunaan TIK. Pengertian etika teknologi informasi dan komunikasi. Etika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara yaitu adat, saran santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu ada 8 jenis pelanggaran penggunaan TIK dan kasusnya. Yang pertama ada hacker dan cracker. Menurut Mansell, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Kasusnya yaitu peretasan situs KPAI. Ini terjadi setelah KPAI meminta pemerintah untuk memblokir beberapa game yang dianggap oleh KPAI mengandung unsur kekerasan dan seksualitas dan nilai tidak layak dimainkan oleh anak-anak. Skeptics, hackers yang meretas situs KPAI ini kemudian mengganti situs KPAI dan memperingati mereka untuk memperbaiki keamanan situsnya sebelum memblokir game. Yang kedua yaitu ada denial of service attack atau DOS attack. Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Kasusnya yaitu serangan oleh anak komunitas Yogia Free terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada 16-17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh komunitas Yogia Free ini mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup. Penyerangan ini mengakibatkan thread yang telah dibuat terpaksa dikunci atau di-lock oleh administrator Kaskus. Yang ketiga ada pelanggaran piracy. Piracy adalah kebijakan perangkat lunak software undang-undang yang melindungi haki UU nomor 19 tahun 2002. Kasus pada awal tahun 2012 lalu kita dikejutkan oleh ditutupnya salah satu situs file sharing terbesar yakni Megaplot. Menurut informasi yang ada, hal ini terjadi karena Megaplot dianggap mendukung pembajakan, karena dalam situsnya memiliki berjuta-juta data ilegal berupa software, games, musik, gambar, serta video. Sehingga kasus ini sudah dianggap salah satu kasus kejahatan hak cipta terbesar di dunia, yang langsung menargetkan penyalahgunaan situs penyimpanan konten dan distribusi publik untuk melakukan kejahatan hak intelektual. Yang keempat ada fraud, merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan menggeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Kasus sinergi BUMN berujung korupsi. Fraud melalui tindak korupsi juga terjadi di dua perusahaan pelat merah nasional, yakni PT Angkasa Pura II, Persero, dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Persero. Kedua perusahaan milik negara itu memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek pengadaan Baggage Handling System atau BHS senilai 86 miliar. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan AP2 diduga menerima suap sebesar 96.700 dolar Singapura dari Direktur Utama PT Inti
sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut. Yang kelima ada gambling, merupakan perjudian di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Kasus Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 60 orang terkait kasus perjudian di Jalan Dwi Warna Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa 13 Juni malam. Dari puluhan orang yang diamankan, sebanyak 44 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 16 orang lainnya dibebaskan. Menurut Hengki, dari 44 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang diantaranya berperan sebagai penyelenggara atau pemilik tempat perjudian. F alias A selaku bos penyelenggara. Dalam kasus ini, para tersangka dikenakan pasal 303 KUHP, sedangkan penyelenggara dikenakan pasal 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun. Mobil gambling merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAs, wireless tablet PCs. Beberapa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobile. Kasusnya, pelajar SMK swasta di wilayah Tangerang Selatan, Randy, nama samarannya, mengaku telah kecanduan mengikuti game judi daring. Randy mulai terlibat dengan game judi daring sejak masa awal pandemi COVID-19. Saat itu dia diajak temannya untuk mencoba deposit sekitar 50.000. Dia pun akhirnya berhasil menangkan sejumlah 100.000 sehingga membuatnya keterusan sampai sekarang. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyediakan bentuk tubuh tanpa busana erotis dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Kasusnya, Jakarta, tanggal 17 Januari 2002, pelaku yang mengedit dan menyebar video pornografi dengan memajang wajah seorang mirip dengan artis bersinar NS diburu polisi. Kasus yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat itu merupakan salah satu dari 10 perkara pornografi melalui media elektronik dan media sosial yang ditandai kepolisian di awal 2002. Polisi memastikan video tersebut merupakan hasil editan asli alias palsu. Namun demikian, polisi tetap memburu pelaku yang mengedit dan menyebarkan video berdurasi 61 detik tersebut sebab video itu pemutan pornografi. Data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Kasus. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik BCA Bank. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online yang bernama Stephen Haryanto. Merupakan kasus pembobolan bank serta mengganggu suatu sistem milik orang lain dan mengambil data pihak orang lain yang dilindungi privasinya. Artinya mengganggu privasi orang lain dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Maka perkara ini bisa dilakukan kategorikan sebagai perkara perdata.
Oke, sekian dari penjelasan kami mengenai 8 jenis pelanggaran penggunaan TIK beserta kasusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.